Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang Wilujeng Sumping di channel YouTube Kelas Belajar Al-Quran. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan tahsin Al-Quran. Dan pada video kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari atau tahsin Al-Quran surah Al-Kafirun. Dan tentunya ini adalah merupakan cara mudah, lancar membaca Al-Quran. Jadi bagi kalian semua yang mau belajar cara bagaimana kalian mudah dan lancar membaca Al-Quran, bismillah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kalian semua dan bagi kita semua untuk kita berupaya semaksimal mungkin belajar melancarkan, memperbaiki bacaan Al-Quran kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk tahsin Al-Quran kembali. Dan sebelum dilanjutkan, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kelas Belajar Al-Quran. Dan surah Al-Kafirun ini termasuk surah Makkiyah dan terdiri dari 6 ayat. Baik, kita akan mulai. Silahkan untuk disimak, diperhatikan bagaimana cara pelafalan surah Al-Kafirun. Tapi sebelum dilanjutkan, ada beberapa hal yang tentunya kenapa ini penting untuk disampaikan, karena masih banyak terjadi kesalahan di dalam pelafalan Al-Quran dan salah satunya di dalam surah Al-Kafirun. Di antaranya nanti bagaimana terkadang tertukar pelafalan huruf Qaf dengan huruf Kaf. Kemudian bagaimana banyak juga yang salah membaca lam ketika disukunkan malah ada pantulan. Kemudian hal-hal yang lain seperti tertukar antara pelafalan huruf alif dan huruf ain. Kemudian yang selanjutnya bagaimana di dalam membaca mad, panjang harokatnya terkadang tertukar-tukar antara yang 2 harokat dengan yang 4 atau 5 harokat. Kemudian ada yang secara sepintas kelihatan harus dibaca panjang, tapi sebenarnya itu dibacanya pendek. Baik, semua itu akan kita temukan jawabannya di dalam tahsin yang akan kita bahas hari ini. Kita awali dulu dengan bacaan ta'udz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di sini ada huruf Qaf dan biasanya sering ada tertukar pelafalan antara Qaf dan Kaf ketika dizammahkan. Jadi terkadang ada yang baca kul, padahal di sini adalah huruf Qaf, jadi bacanya kul. Nah, tentu ini akan berbeda terhadap makna, merubah makna. Kalau kul pakai huruf kaf artinya makanlah, dan ini pakai huruf qaf dibacanya kul. Kalau kul adalah katakanlah. Oke, kemudian yang selanjutnya huruf lam di sini disukunkan. Banyak juga yang salah dalam pelafalannya. Jadi ada pantulan dibacanya kul, tak ada le. Padahal di sini adalah bukan huruf qalqalah. Jadi tidak ada pantulan. Nah, untuk lam sendiri di sini dibacanya tipis. Kemudian yang ketika dibaca dhammah ku, itu setiap yang dibaca dhammah itu sambil memonyongkan bibirnya, sebab kalau tidak itu menjadi rubah dalam pelafalannya. Oke, kita akan baca qul, qul. Nah, kemudian ya di sini adalah mad jaiz munfasil. Dibacanya 4 harokat.
Qul ya ayyuha. Kemudian alif dibaca jelas a, nggak dibaca a. A itu dari aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan. Kemudian di sini ada ya bertasydid, dan setiap yang bertasydid itu harus ada penekanan, kecuali dalam nun dan mim yang bertasydid itu gunnah. Kita baca qul ya ayyuha, ayyuha. Jadi ada penekanan, bukan ayyuha. Jadi ditasydidkan. Kemudian ada huruf H, dibacanya jelas, tebal, sama seperti huruf alif. Keluarnya adalah dari aqsal halqi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal kafirun. Ada alif lam qamariyah, dibacanya jelas. Kemudian ka, di sini mad asli atau mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Kemudian fi, nah huruf fi bukan dibaca pi tapi fi. Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah mad arid lis sukun. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua. La, nah di sini sama juga, ini adalah mad jaiz munfasil. Apa bedanya antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib, mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil? Kalau mad jaiz munfasil itu hamzahnya berada dalam kalimat yang lain, bukan dalam satu kalimat. Kalau mad wajib itu hamzahnya berada dalam satu kalimat. Jadi dibaca 4 harokat. La a. Nah a itu dibaca jelas. Kemudian dilanjutkan dengan huruf ain. Nah ini yang sering banyak kesalahan ketika alif ini berhadapan dengan ain. Jadi sering tertukar-tukar dari aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan ditarik kemudian jadi wastul halqi di tengah tenggorokan. Jadi bacanya la a. Jadi dibaca bukan a. Nah itu kalau a itu kedua-duanya ain. Kalau ini yang pertama hamzah, kemudian yang kedua ain. Jadi dibaca la a'budu, a'budu. Kemudian ma di sini adalah mad tabi'i. Kemudian ta. Nah, di sini ada ain disukunkan. Ma ta'budun. Oke, kita baca bareng-bareng. La a'budu ma ta'budun. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Wala, sama ini mad jaiz munfasil. Al di sini ada nun sukun bertemu dengan ta. Ini disebut dengan ikhfa. Jadi dibacanya didengungkan. Wala al, ditahan 2 harokat. Antum. Nah kemudian di sini ada mim sukun bertemu dengan ain, dibacanya adalah hukum bacanya adalah izhar, dibacanya jelas. Wala antum abiduna, ain. Jadi jangan tertukar dengan hamzah. Sebab kalau tertukar dengan hamzah itu tentu akan merubah terhadap makna dari ayat tersebut. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi setiap alif bertemu dengan ain itu harus dibedakan cara pelafalannya. Oke, semuanya kita baca, diperhatikan lalu kemudian diikuti. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, bagus, sudah menguasai. Kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Wala mad jaiz ana. Nah, di sini kelihatannya di sini panjang karena ada alif sukun sebelumnya berharkat patah, itu mantomi. Tapi karena di atas alifnya, di atas hamzahnya ada bulatan, nah itu yang disebut dengan sifrul mustadir, itu dibacanya menjadi pendek. Jadi bacanya bukan wana ana. Nah ini banyak yang salah.
Bahkan ketika mengimami sholat membaca surah Al-Kafirun, di sini anaknya dibaca panjang, padahal ini adalah harusnya dibaca pendek. Wala ana abidum abidum, tanwin bertemu dengan mim disebut dengan idgham bi gunnah. Jadi idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Memasukkan apa? Memasukkan tanwin bunyi huruf nun ke dalam huruf mim, lalu kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung dan ditahan 2 harokat. Abidum ma abidum ma. Nah, di sini mad tabi'i. Abatum. Jadi ada dal bertemu dengan ta, dal sukun. Jadi dibacanya abatum. Kita baca bareng-bareng. Wala ana abidum ma abatum. Oke, tadi pelafalannya dalam mad tabi'i itu adalah 2 harokat. Kita coba 1 kali lagi. Wala ana abidum ma abadtum. Oke, lanjut ke ayat yang kelima. Wala antum. Wala majjaiz ikhfa. Kalau ikhfa itu didengungkan, dan setiap yang didengungkan itu masuk ke dalam rongga hidung. Wana kemudian tum, di sini ada mim bertemu dengan ain, mim sukun dibaca izhar. Ain dari wastul halki, dari tengah tenggorokan. Abidu mad tabi'i. Abidu nama mad jaiz. A'bud. Nah, lagi-lagi kita bertemu hamzah dengan ain berbarengan, dan ainnya dalam keadaan sukun. Jadi harus terdengar lebih fasih di dalam pelafalannya. Oke, baik, kita akan baca bareng-bareng. Mari kita baca, kemudian sambil diperhatikan cara pelafalannya. Ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Di sini lakum bukan qaf, dibacanya kaf. Lakum, mim sukun bertemu dengan dal, izhar sapawi dibaca jelas. Lakum di mantomi'i dibacanya 2 harokat. Nukum, mim bertemu wawu, itu adalah izhar syafawi. Waliyadin. Baik, kita baca bareng-bareng ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 surah Al-Kafirun. Sekarang di akhir kita baca bareng-bareng dari ta'udz sampai ayat yang terakhir surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama belajar bagaimana tahsin pelafalan surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang tadi disebutkan di awal itu sudah ditemukan jawabannya ketika tadi kita membahas tahsin dari ayat pertama sampai ayat ke-6.
Kita sudahi dulu untuk tahsin kali ini. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya dari surah-surah yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa konsisten untuk terus mau belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat merubah makna dari ayat Al-Quran. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.